Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ira Faira. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang statistik non-parametrik, khususnya untuk uji perluasan median 3 sampel atau lebih. Selanjutnya, mari kita mulai, yang dimana perluasan uji median digunakan untuk menentukan apakah kelompok independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang mempunyai median yang sama. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Perluasan uji median pada dasarnya adalah uji chi-square untuk k-sampel. Selanjutnya, kapan uji ini digunakan? Uji ini digunakan yang pertama, penelitian ingin membandingkan median yang lebih dari 2 kelompok atau K lebih dari 3. Yang kedua, variabel dependen tidak memenuhi asumsi parametrik seperti data tidak berdistribusi normal dan varians antar kelompok tidak homogen. Yang ketiga, data minimal berskala ordinal atau numerik tetapi tidak normal. Yang keempat, sampel antar kelompok bersifat independen atau tidak berpasangan. Yang kelima, ukuran sampel relatif kecil atau sedang. Selanjutnya, syarat dan asumsi uji perluasan median. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk pengujian median. Yang pertama, mengikuti rule of thumb, di mana di sini tidak boleh terdapat nilai harapan pada setiap sel yang kurang dari 5. Selanjutnya, pada setiap sel tidak boleh terdapat lebih dari 20% nilai harapan yang kurang dari 5. Dan apabila rule of thumb tidak terpenuhi dan atau tabel kontingensi menjadi 2 kali 2, maka kita gunakan uji exact Fisher. Yang kedua, pengamatan bersifat independen baik di dalam dan di antara sampel. Yang ketiga, masing-masing sampel merupakan sampel acak berukuran, tidak harus berukuran sama yang berasal dari K sampel. Dan yang terakhir, minimal data berskala ordinal atau nilai observasi dan K populasinya. Selanjutnya ini ada contoh soal dan pembahasannya, yang dimana soalnya dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan median dari populasi golongan gaji pegawai terhadap jumlah media cetak yang dibaca. Dalam hal ini, golongan gaji dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Ini data untuk daftar gaji pegawai menurut tingkat golongan. Di sini ada golongan 1, datanya itu ada 11. Untuk golongan 2, datanya juga ada 11. Dan untuk golongan 3, datanya itu 12. Dan untuk golongan 4, itu datanya 12 juga. Selanjutnya, yang dimana variabel independennya itu golongan gaji, dan untuk variabel dependen itu media cetak. Nah, rumusan masalah yaitu adakah hubungan antara golongan gaji dengan media cetak yang dibaca, atau adakah perbedaan di antara golongan gaji dengan jumlah media cetak yang dibaca. Dengan hipotesis H0, tidak terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai, atau K-sampel golongan gaji pegawai berasal dari populasi yang mediannya sama. Nah, untuk H1-nya, terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai atau K-sampel golongan gaji pegawai berasal dari populasi yang mediannya berbeda. Nah, di sini taraf signifikansinya atau alfanya itu 5% atau 0,05. Untuk N ini banyaknya datanya itu ada 46. Nah, untuk K-nya ini kelompoknya itu ada 4. Nah, selanjutnya di sini ada langkah penyelesaian menggunakan SPSS 26. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya menggunakan SPSS 26. Lanjut saja, kita masuk langsung, kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah masukin
nama atau di sini kelompok ini berdasarkan contoh kasus yang kita bahas. Di sini sudah diisi kelompok, yang kedua di sini untuk media cetak. Sedangkan untuk kelompok kita beri label, yang dimana di sini labelnya itu ada 4. Yang pertama, 1 itu untuk golongan 1, 2 itu untuk golongan 2, dan 3 itu untuk golongan 3, dan 4 untuk golongan 4. Setelah kita isi di variable view-nya, kita masuk di data view, yang dimana data view-nya ini saya masukkan data berdasarkan contoh soal yang contoh soal yang ada di PPT. Nah, di sini sudah terisi untuk golongan satunya itu ada 11 data di sini sampai ada nih. Nah, untuk golongan 2-nya itu ada sampai di 21, itu juga ada 11 data sampai dengan di golongan 4, dengan sehingga jumlah datanya itu ada 46. Setelah kita isi semua data, kita masuk di tahap mengoperasikannya. Yang pertama kita klik analis, selanjutnya kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih k-independent sample. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 variabel, yang dimana untuk media cetak kita pindahkan ke test variable list di sini. Dan untuk kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, setelah kita masukkan, kita klik define range, yang dimana kita isi minimumnya 1 dan untuk maksimumnya 4. Ini berdasarkan contoh soal yang ada di PPT atau contoh soal yang kita bahas tadi, karena dia itu ada 4 kelompok. Selanjutnya kita pilih option, kita klik descriptive. Setelah itu kita klik continue. Nah, di sini ada test type, ada Kruskal-Wallis H, ada median, dan Jones-Hart. Nah, di sini karena kita sedang membahas tentang uji perluasan median, maka kita pilih test type-nya, kita pilih median, dan untuk Kruskal-Wallisnya kita tidak centang. Setelah kita isi, kita klik OK. Dan ini hasil output dari contoh soal atau contoh kasus yang kita bahas. Di sini ada sudah yang dimana deskriptif statistiknya sudah ada, untuk median tesnya juga sudah ada, dan untuk tes statistiknya. Nah, untuk 3 tabel ini kita pindahkan ke PPT, terus kita akan bahas. Nah, selanjutnya kita bahas kembali. Nah, selanjutnya untuk interpretasi hasilnya. Nah, di sini untuk tabel deskriptif statistik, nah, berdasarkan statistik deskriptif, jumlah responden dalam penelitian ini kan ada sebanyak 46 orang yang tersebar pada 4 kelompok, yang dimana variabel media cetak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,87 dengan standar deviasi 1,681 dengan nilai minimumnya 0 dan yang maksimumnya 8. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media cetak di antara responden sangat bervariasi dan cenderung rendah hingga sedang, di mana ada responden yang sama sekali tidak menggunakan media cetak atau nilainya 0, dan ada yang sangat aktif menggunakannya atau nilainya 8. Standar deviasi yang cukup besar 1,681 ini di sini standar deviasinya mengidentifikasikan data heterogen dengan tingkat variasi penggunaan media cetak yang tinggi antar responden. Sementara itu, variabel kelompok memiliki rata-rata 2,54 dengan standar deviasinya 1,130 di sini bisa terlihat ada di tabel. Nilai minimumnya 1 dan maksimumnya 4, yang menunjukkan bahwa responden terdistribusi relatif merata di antara keempat kelompok kategori dengan variasi yang lebih kecil dibandingkan variabel media cetak. Selanjutnya, kita bahas untuk interpretasi hasil median test, di mana di sini ada tabel frekuensi. Nah, berdasarkan tabel frekuensi, menunjukkan distribusi responden berdasarkan posisi nilai media cetak terhadap median atau 3,00 di setiap kelompok. Pada kategori di atas, golongan 1 memiliki 1 responden,
golongan 2 sebanyak 2 responden, golongan 3 sebanyak 2 responden, dan golongan 4 sebanyak 9 responden. Ya, di sini kita lihat mana nih kuesionernya nih. Sedangkan pada kategori di bawah atau sama dengan median, golongan 1 memiliki 10 responden, golongan 2 sebanyak 9 responden, golongan 3 sebanyak 10 responden, dan golongan 4 hanya 3 responden. Pola yang terlihat menunjukkan bahwa golongan 1, 2, dan 3 didominasi oleh responden dengan nilai penggunaan media cetak yang rendah atau kurang dari median, di mana sekitar 91% responden di golongan 1, 82% di golongan 2, itu ada 83% di golongan 3 berada di bawah median. Sebaliknya, golongan 4 menunjukkan pola yang berbeda dengan 75% respondennya, atau 9 dari 12 orang berada di atas median, yang dimana mengidentifikasikan penggunaan media cetak yang lebih tinggi. Perbedaan distribusi yang kontras ini menunjukkan adanya variasi pola penggunaan media cetak yang berbeda antar kelompok, khususnya pada golongan 4 yang cenderung lebih aktif dalam menggunakan media cetak dibandingkan dengan ketiga kelompok lainnya. Selanjutnya kita bahas untuk interpretasi hasil berdasarkan tabel tes statistiknya. Hasil ujian median tes terhadap variabel media cetak dengan jumlah sampel 46 responden menunjukkan nilai median sebesar 3.00 dengan nilai chi-square itu sebesar 15,478 dengan derajat kebebasan atau DF-nya itu 3 dan nilai signifikasinya sebesar 0,001. Karena p-value 0,001 itu lebih kecil dari taraf signifikan kita atau alfa kita itu 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0H0 kita tolak dan hipotesis alternatif atau H1 kita terima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penggunaan media cetak di antar keempat kelompok. Dengan kata lain, keempat kelompok memiliki pola atau tingkat penggunaan media cetak yang berbeda secara nyata, dan perbedaan ini bersifat sistematis, bukan karena variasi sampling acak. Namun kita bisa perhatikan bahwa terdapat catatan di bawah tabel yang dimana menyatakan 4 sel atau 50,0% memiliki frekuensi harapan kurang dari 5, yang mengidentifikasikan bahwa asumsi uji chi-square kurang terpenuhi dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, interpretasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati dan disarankan untuk menggunakan uji alternatif seperti uji Kruskal-Wallis test untuk validasi lebih lanjut, karena uji tersebut lebih robust terhadap pelanggaran asumsi frekuensi harapan. Sekian materi yang saya sampaikan, yaitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.